Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kamila Tunisa, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir UIN Madura. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai model studi fikih dan tasawuf. Nah, di sini yang pertama ada pengertian, yang dimana secara etimologi fikih itu diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu. Nah, fikih ini adalah kajian ilmu pengetahuan yang dimana di dalamnya itu terdapat formulasi hukum yang tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang mana hukum ini berbentuk amaliyah yang akan diamalkan oleh umat-umat Islam sekalian. Kemudian di sini kalau tasawuf itu menurut Al-Junaid Al-Baghdadi, yang dikenal sebagai bapak tasawuf modern, mendefinisikan bahwa tasawuf itu sebagai keberadaan bersama Allah tanpa adanya penghubung. Jadi kita itu bersama Allah tanpa adanya penghubung, yang dimana tasawuf itu berarti membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk, seperti sifat yang menyamai binatang, menekan sifat basyariyah atau sifat-sifat kemanusiaan, dan juga menjauhi hawa nafsu. Kemudian di sini sebenarnya fikih dan tasawuf itu memiliki hubungan, tapi awalnya dalam agama Islam itu awalnya fikih itu dan tasawuf itu dipertentangkan, tapi karena banyaknya perbedaan pandangan, jadi fikih dan tasawuf itu dipertentangkan. Kemudian Imam Al-Ghazali itu menjelaskan bahwa Al-Ghazali itu menjelaskan penguasaan terhadap syariat itu menjadi syarat penting sebelum mempelajari dan masuk ke dalam dunia tasawuf. Hal tersebut menjadi penting bagi penyeimbang di antara keduanya. Jadi intinya Imam Al-Ghazali ini menolak kepercayaan bahwa fikih dan tasawuf itu dipertentangkan. Artinya fikih dan tasawuf itu menurut Imam Al-Ghazali itu masih dapat dikolaborasikan. Artinya saat mereka itu memiliki sisinya masing-masing. Jadi mereka itu bisa berkolaborasi dengan baik seperti itu. Kemudian di sini bentuk model studi fikih dan tasawufnya. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui dan menjaga batas-batas syariat, yaitu mempelajari dan memahami serta menjaga batas-batas syariat. Batas syariat ini sampai di mana seperti itu. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh dalam beramal. Artinya kita itu kita tuh harus berniat bersungguh-sungguh di dalam hati. Nah, kalau dalam fikih itu biasanya kesungguhan ditanamkan di dalam menjalankan kewajiban dan mengikuti aturan Allah, sedangkan di dalam tasawuf kita itu menanamkan sifat raja. Nah, sifat raja ini maksudnya kita itu melakukan sesuatu mengharap balasan, mengharap ganjaran dari Allah seperti itu. Kemudian yang ketiga itu kita harus istiqomah, karena istiqomah itu sangat penting. Kemudian yang keempat, ta'ziyat an-nafs, yaitu merupakan penyucian atau pembersihan jiwa dari sifat-sifat tercela. Jadi hati kita itu harus bersih dulu dari sifat-sifat yang tercela. Tidak boleh ada sifat-sifat dengki di hati kita. Kemudian yang kelima, berusaha mencapai ihsan, yang dimana Al-Ghazali di sini pernah menjelaskan bahwa ihsan itu standarnya tinggi. Kita itu beribadah sambil membayangkan menghadap Allah langsung, atau setidaknya kita itu sadar kalau setiap gerak-gerik kita itu selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Nah, cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.